Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Caroline, NPM C0C01914. Di sini saya akan mengajak kalian untuk memahami materi baru, yaitu bab 5. Kita akan memasuki materi baru, yaitu lanjutan dari materi bab 4. Jadi, kasus yang kita jumpai di materi bab 3 dan bab 4 itu kita akan jumpai lagi di bab 5. Tambahannya di bab 5 ini sudah berbicara tentang adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika dia sedang terjadi akuisisi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Lala Caroline, NPM C0C01914. Di sini saya akan mengajak kalian untuk memahami materi baru, yaitu dari bab 5. Kita akan memasuki materi baru, yaitu lanjutan dari materi bab 4. Jadi, kasus yang kita jumpai di bab 3 dan bab 4 itu, kita akan jumpai lagi di bab 5. Tambahannya di bab 5 ini sudah berbicara tentang adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika dia sedang terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Kalau di bab 3 dan bab 4 ini dianggap walaupun telah terjadi akuisisi oleh induk. Contohnya, perusahaan pada PT Anak pada tanggal 1 Januari 2015 dalam PT Nusantara dan PT Andalas diasumsikan dalam tahun 2015 tidak ada transaksi yang melibatkan antara entitas induk yaitu PT Nusantara dan PT Andalas. Kalau di bab 5 ini setelah terjadinya akuisisi di tanggal 1 Januari 2015, maka kita berbicara tentang transaksi yang terjadi selama tahun 2015 yang melibatkan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu di bab 5, di bab 6, bab 7, dan terakhir bab 8. Pada bab 5 nanti, kita akan membahas tentang transaksi yang terjadi antara induk dan anak yang hubungannya dengan penjualan, persediaan, dan pembelian jasa. Kalau dia di perusahaan jasa. Di bab 6, kita membahas tentang transaksi yang hubungannya dengan penjualan terkait aset tetap. Ketika induk menjual asetnya kepada anak atau anak menjual asetnya kepada induk. Di bab 7, kita membahas transaksi induk dan anak yang terkait dengan obligasi. Bisa jadi induk menerbitkan obligasi yang membeli obligasinya adalah perusahaan anak atau sebaliknya. Atau induk menerbitkan obligasi dibeli oleh perusahaan non-afiliasi. Perusahaan non-afiliasi ini dijual oleh perusahaan anak. Dan yang terakhir adalah di bab 8, nanti membahas tentang isu-isu seputar konsolidasi. Dan kita mulai dari transaksi antara entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan pada pembelian jasa. Jadi, ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka ini tidak boleh melakukan suatu transaksi antar mereka. Tetapi, bahkan itu sangat sering muncul transaksi yang melibatkan perusahaan induk dan anak. Karena apa? Salah satu motivasi dari dilakukannya kombinasi bisnis itu, salah satu manajemen laba. Jadi riset menyatakan ketika terjadi kombinasi bisnis itu patut diunggah bahwa aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga semakin besar. Misalnya perusahaan induk menjual besar-besaran kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan menjelang akhir tahun penjualan. Itu dihitung turun secara drastis. Kemudian apa yang dilakukan perusahaan induk? Yang dilakukan perusahaan induk yaitu menjual barang dagangannya kepada perusahaan anak. Maka transaksi yang dilakukan perusahaan induk dan anak itu disebut dengan hubungan istimewa atau relative part.
Jadi transaksi yang melibatkan hubungan induk dan anak itu tidak boleh muncul pengaruhnya dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi yang di luar transaksi induk dan anak. Loh, kan induk menjual kepada anak barang dagangan, berarti induk boleh melakukan pencatatan juga dong. Iya, ia melakukan pencatatan juga, karena itu transaksi penjualan. Ada buktinya dari anak dan akan mencatat itu karena itu transaksi pembelian. Masing-masing pembukuan perusahaan induk dan anak itu akan melakukan pencatatan sehingga waktu menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam laporan neraca saldo, penjualan yang ada di laporan neraca saldo perusahaan induk itu termasuk dalamnya adalah penjualan kepada perusahaan anak. Kemudian, pembelian yang dilaporkan atau persediaan kalau dia menggunakan perpetual. Kalau persediaan yang dilaporkan dalam neraca saldonya PT Induk itu termasuk di dalamnya penjualan kepada perusahaan anak. Kemudian, pembelian yang dilaporkan atau persediaan jika perusahaan menggunakan perpetual, persediaan yang dilaporkan dalam neraca saldo perusahaan anak itu termasuk persediaan yang ia peroleh dari perusahaan induk. Waktu menyusun laporan keuangan konsolidasi, pengaruh dari transaksi induk dan anak ini tidak boleh dimunculkan, maka harus dieliminasi. Maka nanti ada proses eliminasi penjualan yang dilakukan oleh induk kepada anak ini yang harus dieliminasi. Kemudian, bagaimana seandainya anak yang membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk tadi telah menjual barang dagangannya tersebut kepada perusahaan non-afiliasi? Maka penjualan yang dilakukan bukan ke perusahaan induk lagi, tapi ia menjual barang dagangannya ke perusahaan non-afiliasi. Maka penjualan boleh diakui yaitu penjualan yang dilakukan anak ke perusahaan non-afiliasi dan itu boleh dimunculkan. Tapi tidak boleh dimunculkan ketika perusahaan induk menjual ke anak. Misalnya, induk menjual ke anak sebesar 10 juta. Kemudian anak menjual barang dagangannya yang ia beli dari perusahaan induk tadi sebesar 15 juta ke perusahaan non-afiliasi. Tapi yang boleh muncul sebagai penjualan yang boleh muncul hanya penjualan yang sebesar 15 juta. Yang sebesar 10 juta tidak boleh diakui karena itu dianggap dia bertransaksi ke diri dia sendiri. Karena perusahaan anak itu adalah milik perusahaan induk. Jadi yang boleh muncul sebagai penjualan itu adalah sebesar 15 juta. Nanti akan dibahas sebelum masuk kasus PT Nusantara dan PT Andalas. Dalam kasus-kasus bab 5 ini ada kasus-kasus kecil karena ada kemungkinan apakah ketika induk menjual barang kepada anak di tahun 2019, apakah barang dagangan dibeli oleh anak itu terjual semuanya di tahun 2019 atau belum terjual sampai akhir 31 Desember 2019, ternyata barang yang dibeli dari perusahaan induk tadi belum terjual semuanya atau sudah terjual sebagian. Jadi nanti ada 3 skenario yang hubungannya dengan transaksi induk menjual kepada anak. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang laporan keuangan konsolidasi. Jadi kita harus memahami laporan keuangan konsolidasi itu apa. Laporan keuangan konsolidasi itu adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari satu entitas tunggal, tapi dari satu kelompok usaha yang tergabung menjadi satu entitas. Itu yang dinamakan laporan keuangan konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk beserta entitas anaknya. Tapi laporan keuangannya ini digabung karena secara laporan induk dan anak itu adalah satu entitas laporan. Kalau pencatatan mereka masih sebagai entitas yang terpisah, tapi secara pelaporan mereka adalah satu entitas yang tergabung dalam satu kesatuan perusahaan. Transaksi yang terjadi antar mereka itu disebut transaksi dalam satu kelompok satuan usaha atau dalam transaksi antar entitas pada suatu kelompok usaha dikatakan sebagai dalam PSAK 65 terkait dengan transaksi yang terjadi antara perusahaan induk dan anak.
Dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasi, transaksi yang melibatkan entitas induk dan anak disebut transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Contoh gambarannya, transaksi yang melibatkan antar entitas dalam kelompok perusahaan, contohnya transaksi post passing grade kredit dari PT Garuda Indonesia kepada PT Citilink. PT Citilink adalah anak dari PT Garuda. Garuda memberikan fasilitas pinjaman kredit, maka itu transaksinya disebut dengan transaksi hulu atau downstream. Itu berarti dari induk menjual ke anak atau induk memberikan fasilitas kredit kepada anak. Tapi jika transaksinya hilir atau upstream, itu artinya anak menjual barang dagangan kepada induk. Kemudian anak memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada induk. Itu adalah contoh dari transaksi hilir. Kalau hulu, induk menjual barang dagangan kepada anak, induk menjual aset tetap kepada anak, induk menerbitkan obligasi dibeli oleh anak, dan itu adalah contoh-contoh dari transaksi hulu. Kemudian, karena adanya transaksi yang melibatkan induk bertransaksi kepada anak, maka dampak laporan keuangan konsolidasi sehingga untuk menjadikan transaksi itu tidak muncul pada laporan keuangan konsolidasi, maka itu harus dieliminasi. Sekarang kita fokus di bab 5 ini untuk transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dalam penjualan persediaan dan pembelian jasa. Yang pertama, kita terkait dengan jurnal eliminasi. Dampak dari pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya, transaksi jual beli perusahaan antar entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Dalam transaksinya itu pasti memunculkan adanya keuntungan atau kerugian dari jual beli tersebut. Kemudian, keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli tersebut ada nanti yang dikatakan belum terrealisasi atau yang sudah terrealisasi dalam periode tersebut. Kapan dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Ketika barang dagangan yang dijual oleh PT induk pada PT anak itu dalam periode yang sama itu sudah terjual semuanya pada PT anak ke perusahaan non-aviasi, maka itu dikatakan keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi dalam periode yang sama. Tapi seandainya PT induk menjual kepada PT anak pada tahun 2019 sampai tanggal 31 Desember 2019 ternyata barang dagangan yang dibeli PT Anak dari PT Induk itu belum terjual sampai pada tanggal 2000 belum terjual sampai pada tanggal 31 Desember 2019, maka itu dikatakan keuntungan atau kerugian transaksi induk dan anak itu belum terrealisasi. Kalau belum dikatakan terrealisasi, maka harus ada pencatatan yang ada di perusahaan induk yang menangguhkan keuntungan atau kerugian tersebut. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak itu tergantung oleh posisi persediaan akhir periode seluruh persediaan diperoleh oleh entitas induk sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi yang sama pada perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan dan untuk menghapus beban pokok-pokok penjualan atau HPP. Contoh ilustrasi, misalnya pada tahun 2019 PT Induk menjual barang dagangannya kepada anak. Penjualan itu nilainya adalah sebesar 20 juta. HPP atas barang terjualnya ketika induk jual kepada anak, maka HPP-nya adalah 15 juta. Kemudian setelah barang itu dibeli oleh PT Anak, maka di tahun yang sama pula, 2019, semua persediaan tadi telah terjual oleh PT Anak ke perusahaan non-aviasi dengan harga jualnya sebesar 25 juta. Penjualan yang sebesar 20 juta yang dilakukan oleh PT Induk dan PT Anak itu harus dieliminasi. Dan HPP ketika anak menjual ke perusahaan non-aviasi sebesar 20 juta itu juga harus dieliminasi karena itu adalah
transaksi atau nilai transaksi yang melibatkan kedua entitas dalam satu kelompok usaha. Tapi penjualan yang sebesar 25 juta itu sah karena anak menjualnya ke perusahaan non-afiliasi. Dan HPP 15 juta itu adalah yang diakui karena HPP kita membeli barang tersebut yang diperoleh induk jual ke anak itu dibeli sebelumnya oleh perusahaan non-afiliasi dengan harga perolehan sebesar 15 juta. Karena itu, penjualan yang dilakukan dalam periode yang sama dengan terjadinya perolehan dan ketika PT Anak memperoleh barang dagangan dari perusahaan induk, maka keuntungan dari penjualan tersebut sudah terrealisasi. Beda kasusnya jika sampai tanggal 31 Desember 2019, barang dagangan yang dibeli oleh PT Anak dari perusahaan induk belum terjual semuanya, maka ada keuntungan kerugian yang belum terrealisasi. Contoh, PT Palapa mempunyai 100% saham di PT Samudra. Selama tahun 2019 terdapat transaksi penjualan persediaan dari PT Palapa sebagai perusahaan induk kepada PT Samudra sebagai perusahaan anak sebesar 10 juta. HPP yang dibukukan PT Palapa terkait transaksi penjualan adalah sebesar 6 juta. 6 juta itu berarti adalah harga perolehan ketika PT Palapa membeli barang dagangan tersebut dari perusahaan non-afiliasi. Maka ketika ia menjual barang dagangan tersebut kepada PT Samudra dengan penjualan 10 juta, maka HPP-nya adalah 6 juta. Itu sebesar harga perolehan ketika PT Palapa membeli dari perusahaan non-afiliasi. Bagaimana jika pencatatan dan jurnal yang harus dibuat oleh PT Palapa saat menyusun pelaporan keuangan konsolidasi? Maka ini terbagi menjadi 3 skenario. Skenario pertama, persediaan yang dibeli oleh PT Samudra itu terjadi semuanya pada periode sekarang, periode yang sama dengan harga jual sebesar 16 juta. Seluruh persediaan yang diperoleh oleh PT Samudra dan PT Palapa telah menjual dengan harga sebesar 16 juta rupiah. Penjualan dilakukan ke perusahaan non-afiliasi. Yang skenario kedua, seluruh persediaan yang diperoleh oleh PT Palapa itu belum terjual sampai akhir periode. Dan yang terakhir, skenario ketiga ada sebagian dari persediaan yang diperoleh dari PT Samudra, dari PT Palapa itu yang terjual dan ada sebagian belum terjual. Di situ yang sudah terjual sebesar 75% dengan harga 12 juta. Baik, itulah penjelasan saya di materi bab 5. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.